Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang kedua, selawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang istiqamah mengikuti syariat beliau hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jemaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya membawakan sebuah cerita dan langsung dikisahkan oleh seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibnu Abbas mengisahkan ketika Rasulullah mendakwakan Islam di kota Mekah, mengajak kaumnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka muncul permusuhan, kebencian terhadap Rasulullah. Segala macam upaya mereka lontarkan untuk menghenti dakwah Rasulullah. Mereka mengatakan Rasulullah seorang ahli sihir, orang gila, ahli syair, dan yang lainnya. Namun dakwah Islam tetap berkembang bahkan hingga keluar kota Mekah. Akhirnya orang-orang Quraisy mereka bingung bagaimana caranya untuk menghentikan dakwah Islam. Dan memang jamaah kaum muslimin, orang-orang Quraisy tidak mengenal tentang sejarah kenabian, tidak mengetahui sejarah tentang kerasulan. Akhirnya mereka mengutus dua pemuda yang cerdas, Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'id, untuk mendatangi orang-orang Yahudi di kota Madinah. Karena mereka faham orang Yahudi lah yang memahami tentang sejarah kenabian, secara kerasulan. Karena orang-orang Yahudi memiliki kitab suci, Taurat dan juga Injil. Akhirnya Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'id langsung menjumpai orang-orang Yahudi kota Madinah, para pendetanya. Mereka mendatangi Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan Bani Nadhir untuk menanyakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mengatakan, wahai kaum Yahudi, sungguh di kota Makkah telah muncul seorang pemuda mengaku turun kepada wahyu dari langit. Bagaimana pendapat kalian tentang pemuda ini yang bernama Muhammad? Maka orang Yahudi berkata kepada orang Quraisy, wahai kaum Quraisy, tanyakan kepadanya 3 pertanyaan. Kalau dia bisa menjawab, maka pastikan dia seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala. Namun jika tidak, maka dustakan kerasulannya. Maka berkata orang Yahudi, saluhu an fityatin dhahabu fi daril awal, madza amruhum, inna amrahum ajibun.
Wahai Quraisy, tanyakan kepada Muhammad tentang kisah pemuda-pemuda yang mereka keluar zaman dahulu. Bagaimana kisah mereka? Karena kisah mereka sungguh menakjubkan. Dan yang kedua, saluhu an rajulin tawafin hatta balaghal masyariqal ardi wa magharibaha madza naba'uhu. Wahai Quraisy, tanyakan kepada Muhammad tentang seorang pemuda yang mengembara hingga ke ujung timur dan juga ke ujung barat. Bagaimana beritanya? Dan yang ketiga, saluhu anir ruh. Tanya kepada tentang masalah ruh. Maka dua utusan ini pun langsung pulang ke kota Mekah dan menjumpai orang-orang Quraisy. Mereka berbondong-bondong mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa 3 maklumat tadi. Mereka berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, apa engkau ingin kami semua orang-orang Quraisy beriman kepadamu dengan risalahmu?" Berkata Rasulullah, "Tentu. Wahai Muhammad, jika engkau mampu menjawab 3 pertanyaan kami, kami semua akan beriman kepadamu, akan masuk agama Islam." Mereka mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirna anil fityati dhahabu fi daril awal, madza amruhum?" Wahai Muhammad, tolong kabar kepada kami tentang kisah pemuda-pemuda zaman dahulu. Bagaimana kisah mereka? Dan juga tentang seorang pemuda yang mengembara hingga ke ujung timur dan juga ke ujung barat, serta masalah ruh. Maka Nabi mengatakan, "Sa'ukhbirukum bima sa'altumuni ghadan." Jawabannya besok. Fa ya subhanallah, jamaah kaum muslimin, Nabi kita Muhammad lupa mengucapkan insya Allah. Keesokan harinya Jibril tidak turun. Hari pertama, hari kedua, 7 hari, 10 hari Jibril tidak turun. Sehingga orang-orang Quraisy pun mendatangi Rasulullah dan mengatakan, "Wa'adana Muhammadun ghadan hatta 15 lailatan." Muhammad menjanjikan kita keesokan harinya hingga 15 hari. Namun tidak ada jawabannya. Muhammad mutakawil, Muhammad seorang pendusta besar. Maka semenjak itulah mereka membuat Nabi sedih sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah Allah menurunkan Jibril menjawab semua tuduhan-tuduhan dan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Quraisy. Dan dengan inilah sebab turunnya surat Al-Kahfi. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapakah pemuda-pemuda yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi tersebut? Mereka al-ashabul kahfi, yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran tentang kisah mereka. Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda." Wahai Muhammad, kami akan kisahkan kepadamu tentang kisah mereka. Mereka adalah para pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk. Kami tambah kepada mereka hidayah dari kami. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tahukah kita siapakah ashabul kahfi? Mereka para pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, menjaga tauhid di sebuah zaman, di sebuah masa yang hidup seorang raja yang sangat diktator, membunuh rakyatnya jika tidak menyembah berhala, tidak menyembah matahari. Dialah yang bernama Daqyanus. Cuma ulama khilaf kapan terjadi kisah ashabul kahfi. Ada yang mengatakan kisah mereka ketika Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia dan sebelum Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Raja Daqyanus, raja yang sangat kejam dan bengis, memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala, menyembah matahari. Bahkan suatu hari dia mengumpulkan semua perdana menterinya, rakyatnya untuk menyembah berhala, menyembah matahari. Namun di sana ada pemuda-pemuda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan pemuda sembarangan, mereka abnaul muluk, anak-anak raja, anak-anak para menteri. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga tauhid mereka, menjaga akidah mereka dari kesyirikan tersebut. Akhirnya mereka dipenjara, bahkan mau dibunuh, dihadapkan kepada sang raja
untuk dibunuh. Maka Allah berfirman, warabatna ala qulubihim idza qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idan syatata. Allah berfirman, kami teguhkan hati-hati mereka ketika mereka ditangkap dan dihadapkan. Mereka hanya berkata, Rabb kami Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, dan tidak mungkin kami menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ashabul Kahfi sehingga tinggal di sebuah gua selama bertahun-tahun. Adapun yang kedua jamaah kaum muslimin, yakni kisah Dzulqarnain, seorang raja yang soleh yang menyebarkan kedamaian dan keadilan di muka bumi. Dan yang ketiga, masalah ruh. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah faedah penting yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi, bahwa orang-orang yang istiqamah menjaga tauhid, menjaga sunnah nabinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Bagaimanapun ujian dan rintangan yang dihembuskan oleh umat manusia, jika mereka menjaga tauhid, menjaga la ilaha illallah, Allah pasti akan menjaga mereka. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jamil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, Allah mempertemukan kita dengan hari Jumat dan juga dengan bulan Ramadan, bulan keberkahan dan bulan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna mastamadil kabair. Nabi kita mengatakan, salat 5 waktu, hari Jumat yang satu menuju hari Jumat yang lain, Ramadan yang satu menuju Ramadan berikutnya akan menghapus dosa-dosa anak manusia setelah mereka meninggalkan dosa-dosa besar. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan amal soleh, dalam keadaan puasa, membaca Al-Quran, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Karena jamaah kaum muslimin demi Allah, semua amalan kita, solat kita akan dihitung oleh Allah kelak pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita pernah bersabda tentang keutamaan orang-orang berpuasa dan juga orang-orang menghabiskan Ramadan dengan baca Al-Quran dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita mengatakan, as-siyamu wal Qur'anu yaumal qiyamati yashfa'ani li ashabihi. Sesungguhnya pada hari kiamat, puasa dan juga Al-Quran akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diizinkan untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang mengamalkannya. Wa yaqulu siyam, puasa akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, ayu rabbi mana'atuhu at-ta'ama wasyaraba wasyahwati fasyaffi'ni fi. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mencegah mereka, menghalanginya untuk makan di siang hari, untuk minum di siang hari, dan syahwatnya di siang hari. Ya Allah, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulu Qur'an, Al-Quran minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, ayu rabbi mana'atuhu an-nauma bilail fasyaffi'ni fihi. Ya Allah, sungguh aku mencegahnya untuk tidur di malam hari, maka izinkan aku ya Allah untuk memberikan syafaat kepada mereka. Wa qal fayashfa'ani, mereka dan juga puasa dan Al-Quran diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada pelakunya. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadikan hari-hari kita, teman sejati kita, sahabat kita, amal soleh kita. Seorang ulama pernah mengatakan,
Nadartu ilal khalqi fa idza kullu shakhsin lahu mahbubun wa idza wasul ilal qabri faraqahu mahbubuhu wa ja'altu mahbubi hasanati litakuna fil qabri ma'i. Aku melihat manusia, setiap mereka dalam kehidupan ini memiliki orang-orang yang mereka cintai. Namun ketika mereka meninggal dunia, maka orang-orang yang mereka cintai meninggalkan mereka. Maka semenjak itulah aku menjadikan amal solehku sebagai kekasihku agar kelak menemaniku di kuburku. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan untuk beramal soleh, menjaga tauhid kita, menjaga sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Subhana rabbika bi izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Faqimus shalah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.